Shalom. Senang jumpa kembali di dalam program MyWay, di mana program MyWay adalah program renungan firman Tuhan. Dan pada hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan tema Iman timbul karena pendengaran akan firman Tuhan. Sekali lagi, iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Dalam pembacaan Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17, demikianlah firman Tuhan. Roma pasal yang ke-10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kata iman seringkali kita dengar. Sejak kita menjadi orang Kristen, kita sering mendengar orang mengatakan, kuatkanlah imanmu, teguhkanlah imanmu, jangan khawatir bahwa Yesus pasti menolong, dan imanmu jangan tawar, tapi semakin kuatkan. Apa itu iman? Iman di dalam Ibrani pasal yang 11 ayat yang pertama katakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam kitab Ibrani pasal yang 11 ayat 1 mengatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang saudara dan saya harapkan dalam doa kita? Ketika kita berdoa, kita berharap pada Tuhan, kita dengan suatu keyakinan bahwa Tuhan pasti dengar dan mau jawab doa-doa kita. Sekantung daripada waktu dan kehendak Tuhan, bukan waktu dan kehendak kita. Karena ada waktunya Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, waktumu bukanlah waktuku, rancanganmu bukanlah rancanganku. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika doa kita panjatkan dan Tuhan belum jawab, jangan goyah iman kita. Tetap teguh di dalam iman kita, tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti menjawab segala doa-doa kita sesuai waktu dan kehendak Tuhan. Dan oleh sebab itu, Bapak Ibu, yang menjadi satu permasalahan adalah iman kita. Iman kita seringkali goyah dikarenakan apa yang kita doakan, apa yang kita lihat, dan apa yang kita dengar tidak sama. Ketika kita berdoa, misalnya meminta suatu kesembuhan, tetapi ketika kita berdoa dan Tuhan belum jawab, kita masih sakit, iman kita menjadi goyah. Benar gak Tuhan dengar doa kita? Demikian juga dengan masalah pergumulan hidup kita. Ketika kita berdoa, bahkan kita sudah dengan sungguh-sungguh berdoa dan Tuhan belum menjawab doa-doa kita, apa yang terjadi dalam hidup saudara dan saya? Seringkali dalam hati kita, pikiran kita timbul pertanyaan, kira-kira Tuhan dengar enggak ya doa kita ya? Kira-kira Tuhan mau ngampuni enggak ya kesalahan kita? Apa doa kita enggak dijawab dikarenakan kita berdosa? Memang ada kalanya doa kita enggak dijawab dikarenakan dosa kita, tetapi iman berperan penting. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ketika Tuhan menyembuhkan seseorang, dia mengatakan imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan dikatakan imanmu dan imanmu. Oleh sebab itu saudara yang terkasih oleh Tuhan, pada renungan malam hari ini kita diingatkan oleh Tuhan, iman kita jangan pernah goyah. Selalulah tumbuh dan terus iman kita semakin tumbuh. Dan tumbuhnya iman kita bukan dikarenakan kabar-kabar dari dunia ini, tetapi iman kita timbul dikarenakan kebenaran firman Tuhan. Pertanyaannya, berapa sering kita membaca firman Tuhan? Atau dengan kata lain, dalam sehari berapa kali kita membaca firman Tuhan? Berapa kali kita merenungkan kebenaran firman Tuhan?
di mana Alkitab yang kita baca adalah kebenaran firman Tuhan, dan iman kita timbul karena kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita renungkan sejenak. Berapa kali kita sudah menyelesaikan baca firman Tuhan dari perjanjian lama, dari kitab Kejadian pasal 1 sampai dengan Wahyu pasal yang terakhir, di ayatnya yang terakhir. Mari kita renungkan, kita sudah menjadi orang Kristen berapa lama? Berapa lama kita membaca, berapa kali kita sudah menyelesaikan membaca Alkitab? Berapa kali kita berdoa kepada Tuhan dalam setiap harinya? Sedangkan firman Tuhan sudah jelas menyatakan bahwa iman timbul karena pendengaran akan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.